Iya, Smart Listener, saat ini hujan lebat mengguyur kota Makassar. Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya Anda juga harus memperlambat laju kendaraan Anda karena saat ini jalan cukup licin dan hal yang tentu harus Anda waspadai adalah jalan yang rusak ataupun jalan yang berlubang. Ini sangat berbahaya untuk Anda para pengendara jalan. Dan Smart Listener, penyebab dari jalan yang berlubang ini banyak hal dan salah satunya adalah penyebabnya sering dilewati ataupun kendaraan bertonase berat ini sering melintas ya di tentunya di beberapa ruas jalan yang ada di Sulawesi Selatan saat ini. Dan terkait hal ini Smart Listener, tentunya seperti yang saya informasikan juga kendaraan dengan tonase berat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas, dan oleh karena itu Smart Listener, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mempunyai program Zero Over Dimensi dan Overloading atau ODOL yang tentunya rencananya dicanangkan di 1 Mei 2021. Dan saat ini Smart Listener, saya sudah berada di kantor Badan Pengelolaan Transportasi Darat wilayah 19 ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah 19 Provinsi Sulselbar, Bapak Supriyo Adi Prajoyo. Saya sapa dulu Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat-sehat. Ya, baik. Mungkin sebelum kita lebih berbincang lagi untuk progres ataupun implementasi dari Zero Odol ini, mungkin di awal ya Pak Adi mungkin bisa memberikan sedikit gambaran terkait sedikit potret ataupun lalu lintas kendaraan angkutan barang di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa Pak Adi? Baik, terima kasih Mbak. Ya, jadi kondisi pengangkutan mobil barang di Sulawesi Selatan setelah kami memantau dan memberikan pengawasan melalui jembatan timbang. Sulawesi Selatan sendiri ada 8 jembatan timbang yang kami operasikan. Itu di Macopa, Maros, kemudian di Palangga, di Goa, Somba Opu juga di Goa, kemudian di Datai di Sidrap, kemudian Larompong di Luwu, kemudian Walendrang juga di Luwu, dan di Sayuanging di Wajo. Itu 8 unit pelaksana penimbangan kendaraan motor dalam rangka pengawasan dan monitoring angkutan barang. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi pengangkutan barang di Sulawesi Selatan itu masih rata-rata overloading. Artinya truk-truk ini masih mengangkut di atas kapasitas truk yang diizinkan, bahkan sampai 150% kelebihannya dari kapasitas yang diizinkan. Sebagai gambaran, ada kejadian bulan lalu yang mengakibatkan truk terjeblos di jembatan di Baru, Kabupaten Baru, sehingga truk muat pupuk itu bersama truknya jadi melewati jembatan, ambrol sampai ke dasar sungainya. Itu juga salah satu akibat dari overloading. Jadi kapasitas kendaraan dimuati dengan pupuk 200% lebih. Yang kapasitasnya hanya 10 ton, dia muat 30 ton. Ini gambaran bahwa kita masih abai terhadap ketentuan-ketentuan pengangkutan khususnya mobil barang. Nah, ini melalui pengawasan jembatan timbang, kami sudah diinstruksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Karena program Indonesia Zero Odol, Zero Over Dimensi Overloading, yang ini sudah diupdate menjadi 1 Januari 2023. Jadi Kementerian Perhubungan sudah mendeklar, mengupdate untuk program Zero Odol ini 1 Januari 2023. Yang tadinya itu di 1 Mei ya, 2021 ya kita. Ini karena melihat kondisi juga kita mempertimbangkan kondisi, termasuk industri, mempertimbangkan kapasitas industri, logistik dan sebagainya, sehingga
sudah melalui rapat dengan kementerian terkait, sehingga menjadi di Januari 2023. Gitu. Artinya apa? Artinya kita dari saat ini di 2020 masih ada waktu 2020, 2021, 2022. 3 tahun kita harus mempersiapkan diri. Apa saja yang harus dipersiapkan ya Pak? Tentu pertama adalah industri kendaraan juga harus memperhatikan hal ini. Karoseri truk itu sudah harus mulai memperhatikan tidak lagi membuat karoseri yang melebihi ukuran-ukuran dimensi. Karena selama ini kita tahu ada karoseri-karoseri yang membuat melebihi ukuran dimensi. Kemudian dari para transporter, katakanlah pengguna jasa, katakanlah ini, itu juga sudah harus mulai beradaptasi bahwa kita tidak boleh katakanlah memberikan pekerjaan pengangkutan itu yang melebihi batas dari tonase kendaraan itu. Artinya mulai diturunkan. Kemudian pengusaha angkutan sendiri juga harus mulai menyadarkan diri bahwa tidak boleh lagi kita memuati kendaraan itu cor-coran. Ini mengundang beragam reaksi begitu Pak? Ya. Ini mengundang beragam reaksi ya dengan adanya penundaan ini? Ya, sebenarnya ini justru toleransi yang sudah cukup rasional terhadap persiapan kita menuju Indonesia bebas overloading, overdimensi ini. Gitu aja. Ya memang ada reaksi-reaksi katakanlah karena kesiapan kita itu. Gitu. Mungkin seperti itu Pak kira-kira. Kemudian untuk kendaraan sendiri Pak, untuk kendaraan sendiri dari para produsen truk sendiri itu menyikapinya seperti apa begitu Pak? Apakah memang mereka menyiapkan kendaraan yang sudah dimodifikasi agar lebih sesuai peraturan dan juga kebutuhan konsumen begitu? Karena ini adanya penundaan pelaksanaannya atau seperti apa itu Pak? Ya. Sebenarnya dari industri kendaraan bermotor tadi mereka menyadari dan mereka sepakat untuk memproduksi kendaraan-kendaraan tentu sesuai ketentuan. Pada dasarnya mereka juga selama ini mengikuti aturan yang berlaku. Namun kadang-kadang konsumen itu meminta lebih. Karena konsumen katakanlah ingin beli dump truck, tapi konsumennya minta dump truck saya minta yang besar supaya muatannya banyak. Supaya tentu ya biayanya mungkin jadi lebih banyak untungnya karena diperbesar, digedein gitu dia kan. Nah, ini kadang-kadang karoseri atau apa tidak bisa menolak karena takut tidak dapat order apa segala macam, jadi terpaksa mereka mengikuti ya. Nah, yang begini-begini sebenarnya sudah tidak boleh lagi ya kan dijalankan. Jadi kalau toh konsumen memintakan yang lebih ya produsen harus bisa menolak, demikian. Oke. Dari Balai Pengelola Transportasi Darat ataupun BPTD wilayah 19 sendiri, apa yang dilakukan ini Pak dengan adanya penundaan yang dilakukan begitu untuk bebas odol ini? Bagi kami lebih banyak waktu untuk mensosialisasikan, untuk mulai pengawasan yang lebih ketat, sehingga diharapkan masyarakat itu melalui jembatan timbang, melalui jembatan timbang kita pengawasan muatan di jembatan timbang. Kalau melanggar kita tilang dan kita mulai pengawasan terhadap ini dimensi-dimensi kendaraan. Kalau mereka melanggar juga kita akan proses hukum. Jadi ini memberikan ruang waktu untuk lebih sosialisasi ke masyarakat juga, tentunya lebih diharapkan lebih jauh jangkauannya dapat diterima oleh masyarakat. Termasuk juga yang di pelabuhan penyeberangan. Di pelabuhan penyeberangan itu kita mulai memperketat bahwa truk-truk yang masuk ke pelabuhan penyeberangan itu tidak boleh yang overloading dan overdimensi. Kita baru minggu kemarin kami sudah rapat di Bajoe terkait overloading overdimensi juga. Jadi sudah bahkan di pelabuhan penyeberangan itu 1 Mei sudah harus bebas overloading overdimensi.
Pelabuhan 1 Mei tahun ini. Ya, Pak Adi, untuk tantangan yang lain ya, infrastruktur transportasi khususnya jalan itu secara umum dinilai belum cukup mendukung bisnis logistik. Nah, kalau di Sulsel sendiri itu bagaimana, Pak Adi? Kalau masalah jalan tentu sebenarnya yang menjawab balai jalan ya. Kami hanya mengamankan jalan justru. Tapi penguatan jalan atau itu mestinya balai jalan. Tapi saya pikir kondisi jalan di Sulawesi Selatan ini sudah cukup kuat, cukup bagus. Ya katakanlah kita lihat dari Makassar Parepare itu sudah beton, itu sebenarnya justru penguatannya lebih tinggi. Artinya dibanding jalan aspal yang hanya muatan sumbunya itu mampu 8 ton, kalau beton itu udah di atas 8 ton. Tapi apa boleh dikata kalau truknya muat 30 ton, gitu kan? Jadi ini yang tidak, bahkan sampai beton pun patah-patah kalau dimuati truk yang demikian. Gitu. Jadi bukan dari pihak pembuat jalan atau penyelenggara jalan ini tidak meningkatkan kualitasnya, jelas saya lihat kualitasnya meningkat. Tetapi lagi-lagi kita jangan seenaknya sendiri memuat kendaraan kemudian melewati sebagus apapun jalan kalau tonasenya sudah sangat melebihi ya pasti nggak mampu. Ini untuk pengimplementasian ataupun diberlakukan itu kan ditunda Pak ya, yang tadinya 1 Mei 2021 itu menjadi 1 Januari 2023. Nah ini juga menjadi ataupun dari para usaha logistik ini juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa tertib aturan begitu. Nah dari sinergi yang telah dilakukan oleh pihak BPTD selaku stakeholder dengan sektor logistik ini seperti apa Pak Adi? Ya kita perlu langkah-langkah menuju 2023. Artinya tidak drastis kemudian yang sekarang harus yang tadinya 30 ton muatnya harus 10 ton. Ya, inilah penyesuaian ini tentu perlu waktu. Jadi misalnya sekarang itu kami memberikan toleransi untuk di Jembatan Timbang itu toleransi sampai 75% dari daya angkut bisa. 75% Pak? 75% dari daya angkut. Artinya kalau kapasitas kendaraan itu 10 ton, itu ya ditambah 75% dari 10 ton. Artinya 17 ton, 17,5 ton masih diberikan toleransi demikian. Tapi kalau sudah 100% lebih, kami tilang. Kami tetap tindak kalau udah melewati yang 75% itu kami tilang, kami tindak gitu. Lagi. Artinya ada degradasi menuju ke zero pelanggaran, yaitu zero odol itu. Oke, ini kalau kita lihat ya, tentunya ini ada waktu lagi ya untuk bagaimana kita dari BPTD ini untuk bisa mencanangkan zero odol tadi, dan tentunya ini juga menjadi tantangan ke depan ya dari BPTD Pak. Apa saja yang dilakukan ataukah ada program khusus untuk mendukung bisnis logistik begitu Pak untuk saat ini? Sosialisasi ya, sosialisasi. Terus kalau program, kita harus juga punya program nasional untuk mendukung logistik, khususnya daerah-daerah yang terpencil atau apa sebagai kelanjutan dari program tol laut. Jadi ada namanya nanti angkutan barang yang disubsidi. Tapi untuk daerah-daerah tertentu terpencil, tol laut itu bisa disambungkan dengan logistik yang disubsidi pemerintah. Seperti misalnya ya di daerah-daerah yang kalau di sini yang dilewati tol laut ya mungkin Selayar, nah itu mungkin perlu ada subsidi angkutan barangnya karena daerah terpencil, itu kita masuk ke sana juga. Jadi kalau semuanya yang daerah terpencil, misalnya daerah perbatasan itu bisa juga. Sepanjang menemui kriteria bahwa itu perlu angkutannya perlu disubsidi, kita subsidi. Oke. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi begitu Pak Adi untuk
kendaraan-kendaraan ya, ini juga bisa memberikan pengetahuan kepada pengusaha-pengusaha logistik gitu ya pada saat diberlakukannya zero odol ini tentunya ada kriteria-kriteria khusus untuk beberapa kendaraan ya, untuk kendaraan angkutan yang akan diturunkan ke lapangan, misalnya kendaraan angkutan yang baru ataupun yang lama, itu persyaratan yang mereka harus penuhi itu seperti apa, Pak? Ya prinsipnya kan kalau produksi kendaraan itu jangan kita memodifikasi kendaraan. Jadi misalnya tadi dump truck yang tingginya baknya hanya 1 meter, kemudian ditambahin atasnya menjadi 1,5 meter. Jadi jangan memodifikasi kendaraan. Juga truk-truk bak terbuka yang tadinya misalnya panjangnya hanya 9 meter, jangan ditambahin ke belakang jadi 10-11 meter gitu kan. Itu prinsipnya kita itu sesuai undang-undang tidak boleh memodifikasi kendaraan. Memodifikasi kendaraan itu harus dengan izin Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Dalam ini harus dibuatkan sertifikat registrasi uji tipenya. Artinya konstruksi kendaraan itu harus disahkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ya kita harus memakai kendaraan yang memang legal, dimensinya itu sesuai sertifikat registrasi uji tipe, sesuai yang sudah disahkan dan ukuran-ukurannya sesuai standar. Demikian. Oke, Pak, ini juga ada pemberlakuan ya kalau semuanya juga nanti untuk angkutan ataupun kendaraan odol itu juga dilarang masuk ya di pelabuhan penyeberangan begitu, Pak? Iya. Jadi langkah ke sana tentu kita akan pertama sosialisasi bahwa kedua kita akan mengidentifikasi ini kendaraan-kendaraan yang over dimensi nih. Kita kasih peringatan, kita ukur kendaraannya, ini kendaraan Anda ini over dimensi sampai sekian nih. Jadi nanti harus diganti kendaraan yang standar. Gitu. Juga muatannya, ini muatan Anda sudah 30 ton, 40 ton, nggak boleh nanti, harus sesuai standar muatannya. Kita ke arah sana ada identifikasi kendaraan yang over dimensi, kemudian ada sekaligus sosialisasi juga. Ini juga ke tol gitu Pak, itu juga ada larangan tol juga ya. Tol nantinya demikian juga. Cuma untuk ada teknologi khusus gitu Pak yang diterapkan untuk bisa mengecek keberadaan dari kendaraan-kendaraan yang bertengah seberat ini pada saat memasuki tol begitu. Sebenarnya ada, dan ini Perhubungan Darat, ya Direktur Jenderal Perhubungan Darat akan memasang itu di pintu-pintu tol. Jadi satu alat deteksi untuk begitu kendaraan lewat sudah ketahuan ukuran dimensinya bahwa ini melebihi. Tonasenya juga ini melebihi. Sekarang teknologi IT itu sudah luar biasa sehingga hal-hal yang demikian sangat mudah. Dan ini memang akan dikembangkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, bukan BPTD ya. Kami di daerah dan di pusat yang akan mengadakan itu dan menyelenggarakan itu. Tapi di ruas-ruas tol itu memang diperlukan alat-alat seperti itu. Baik. Kita masih punya cukup waktu nih Pak Adi, mungkin kita untuk informasi lebih jelasnya ya, untuk pengimplementasian untuk Indonesia bebas odol ini, untuk progresnya saat ini seperti apa yang sudah dilakukan Pak? Untuk persiapannya itu sudah berapa persen begitu Pak yang dilakukan untuk saat ini? Kami sudah mulai tahap ya sosialisasi jelas terus menerus, kemudian kami tahap pengawasan yang diperketat tentu, yaitu tadi masih dalam tahap pemberian toleransi 75% dari daya angkut gitu. Selama ini, dan mungkin ke depan akan lebih rendah lagi toleransinya sampai dengan tidak ada toleransi. Tentu kita menunggu petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Untuk sanksi hukumnya sendiri Pak, untuk sanksi yang diberikan kepada kalau kami logistik yang melanggar, kalau pelaksanaan di Jembatan Timbang sih, di tempat pengawasan kami Jembatan Timbang, itu kalau di atas toleransi kita tilang, tapi kalau dia pelanggaran di atas 100% kita turunkan muatannya untuk dipindahkan ke kendaraan lain. Oke, baik. Kita masih bersama Pak Adi dan tentunya Smart Listener, seperti yang saya informasikan tadi bahwa saat ini saya berada di kantor Badan Pengelolaan Transportasi Darat wilayah 19 Sulawesi, dan tentunya seperti yang diinformasikan oleh Pak Adi tadi bahwa implementasi ataupun pemberlakuan Indonesia bebas odol ini
tadinya ya seperti diinformasikan itu diberlakukan di 1 Mei 2021, tapi ini diberlakukan diundur ya menjadi 1 Januari 1 Januari 2023. Ya. Dan tentunya ini juga memberikan kesiapan juga ya untuk para pengusaha-pengusaha logistik ya, untuk bagaimana tertib dengan aturan yang nanti akan diberlakukan begitu kan Pak. Dan dari pengusaha-pengusaha logistik sendiri Pak, dengan diberlakukan ataupun ditundanya dari Indonesia ataupun zero odol ini seperti apa dari reaksi yang dilakukan begitu dari para pengusaha logistik Pak? Dari pertemuan-pertemuan kami pada prinsipnya mereka mendukung ya, sepakat dengan hal demikian. Namun memang ada kekhawatiran tidak bisa secara drastis itu tadi ya. Karena dengan yang rata-rata overloading sekarang itu sudah otomatis seolah-olah sudah terbentuk harga pasar. Bahwa kendaraan saya harus muat katakanlah 20 ton, 25 ton harus dimuati itu untuk mendapatkan pendapatan yang sekian, kemudian untuk juga pemberi kerja juga maunya memang sekian ton karena menurut. Nah, ini merubah yang kedemikian menjadi zero, katakanlah dari 150% kemudian menjadi 0% itu kan akan merubah satu mekanisme, merubah suatu harga pasar yang pelan-pelan, yang harus tidak boleh secara kaget gitu artinya ini. Jadi memang ya harus derajatnya itu harus punya toleransi yang mendekati gitu, sehingga ke depan keseimbangan itu terbentuk gitu. Keseimbangan terbentuk yang tadinya dari kendaraan dengan rata-rata muatan di atas 100%, lama-lama kendaraan yang sesuai standar. Ini toleransi yang akan terbentuk demikian. Karena memang angkutan logistik ini memang banyak sekali ya, banyak sekali. Tidak seperti angkutan penumpang. Kalau angkutan penumpang kan jelas, angkutan penumpang ya seatnya sekian ya tidak boleh lebih, tidak boleh, karena tidak boleh bergelantungan, tidak boleh berdiri. Kalau di bis, di pesawat juga tidak boleh kalau seatnya begitu kan. Itu jelas. Itu jelas. Jadi ini satu hal yang harus secara bersama-sama juga kita ikut mendukung program ini, baik kami dari juga Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, artinya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan teman-teman dari kepolisian, mungkin teman-teman dari perindustrian, perdagangan, itu semua harus terlibat secara bersama-sama, walaupun mungkin leadernya atau dari. Untuk mendidik generasi yang saat ini seperti apa itu Pak, untuk bisa taat aturan gitu dengan adanya penerapan ini? Generasi yang saat ini kan juga perlu diedukasi gitu kan Pak? Ya, edukasi, tentu edukasi generasi sekarang memakai cara-cara sekarang ya. Artinya media sosial itu kan anak-anak sekarang sudah memang zamannya media sosial. Kita juga memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi dan untuk memberikan pemahaman, juga memanfaatkan ruang-ruang lain yang bisa kita sampaikan ke generasi muda. Tentu prinsipnya adalah ketaatan dalam bermasyarakat dan bernegara. Baik. Satu closing statement lagi nih Pak Adi untuk menutup perbincangan kita di pagi hari misalkan Pak, untuk Indonesia bebas odol ataupun zero odol ini. Baik, kita menuju Indonesia bebas dimensi overloading atau odol di Januari 2023. Ya, saya Kepala BPTD Wilayah 19 Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat menghimbau ke seluruh masyarakat, khususnya pelaku transportasi logistik, untuk mari bersama-sama mewujudkan itu. Mari kita bersama-sama lebih memperhatikan terhadap ketentuan-ketentuan pengangkutan, ketentuan-ketentuan pemuatan dengan kendaraan kita, sehingga kita juga
peduli terhadap keselamatan pengguna jalan lain, kita juga peduli terhadap pemeliharaan prasarana infrastruktur jalan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan tentu kita peduli juga dengan kesejahteraan kita. Jadi kami tidak bisa berjalan sendiri, kami mohon dukungan seluruh stakeholder yang terkait, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, instansi kepolisian, dan para pelaku usaha angkutan barang untuk bersama-sama mendukung program pemerintah ini menuju Indonesia bebas overdimensi, overloading di Januari 2023.